Wah, Lause, kok sampai diantar satpam segala sih? Aduh. Nah, iya nih. Tadi saya katanya salah parkir. Loh. Tadi kan di situ kosong, jadi saya masuk aja. Ternyata salah parkirnya ya. Jadi satpamnya kayak nggak percaya gitu. Akhirnya saya diantar nih ke satpam, sama satpam ke sini. Oh, ya ampun. Iya, Maya nggak apa-apa. Satpamnya baik, nunjukin. Emang saya juga nggak tahu kok ruang sweet ticket di mana. Iya benar-benar. Aduh, Lause, by the way, Lause udah nonton belum? Drakor apa? Drakor? Ih, seru loh Drakor. Nonton yang mana? Pernah nonton belum? Itu loh yang ada The Word of Merit gitulah. Oh, pernah yang nggak? itu. Iya. Udah Tau dong, yang itu mah seru pisan kan filmnya. Seru banget drakornya, bener nggak Lause? Ngomong-ngomong, Lause Mike, Ya. tentang kesetiaan. Ternyata minggu ini cerita kita juga tentang kesetiaan loh. Oh ya? Halo. Lause Dedi. Lause Neneng, Lause Mike, apa kabar Halo Lause Dedi. nih? Wah, seneng nih Lause Dedi Kayaknya tadi join. ngomong apa sih? Kayaknya cerita-cerita seru nih berdua nih. Oh gitu. Girls talk. Oh girls talk, jadi saya nggak bisa ikutan dong ya. Nah oke, kalau girls talk saya nggak ikut campur deh ya. Nah tapi Lause minggu ini kan kita udah mau podcast nih ya tentang kesetiaan. Kita mau bahas nih tentang kesetiaan yang merupakan manifestasi dari Buaro. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu nih Lause Nenek sama Lause Mika. Kira-kira kesetiaan itu apa sih? Apa itu? Kalau menurut saya kesetiaan itu memegang komitmen. Wah, mantap. Tapi kadang ya Lause, di dunia ini kan kadang kalau misalnya yang tentang kesetiaan itu kan biasanya suami istri nih udah berjanji setia kan. Nah jadi terus apa ya, mesti terus setia gitu Lause? Iya dong, kalau udah berjanji setia masa nggak setia? Harus Iya, dipegang teguh dong janjinya. Iya ya, karena kan udah berjanji setia kan ya. Tapi tadi kayaknya aku dengar nih ya, tadi kayaknya ada ngomong-ngomong tentang selingkuh ya, benar? Itu gimana tuh? Kok jadi perasaan gimana itu? Ada kan gitu emang? ada cerita drakor itu mah- Lause Dedi. Itu Drakor. udah nggak penting. Iya. Oh gitu. Nah drakornya tuh tadi kan tentang apa? Perselingkuhan gitu ya. Iyalah. Ada Iya. kan lose-lose gitu ya, nggak setia gitu ya? Iya, ya banyak Ya ada. sih. Ada sih Lause. Nah, lose-lose kita ngomongin kesetiaan nih. Nah kan Buaro tuh ya di dalam Galatia ayat 5 pasal 5 ayat 22. Nah lose-lose tahu nggak? Paulus ketika dia bicara tentang kesetiaan, dia pakai kata Yunani itu pistis. Wow. Artinya apa? Faithfulness. Ya, kesetiaan. Nah biasanya kan kita kalau ngejelasin kesetiaan kan ada dua kata yang sering kita pakai ya, loyalty atau enggak faithfulness ya. Iya. Loyal atau faithfulness. Nah kedua kata ini bisa sama artinya ya, tapi sebenarnya kalau kita coba mengerti lebih dalam, dia bisa punya makna yang berbeda, makna yang lebih dalam gitu, yang berbeda. Misalnya gini, orang yang loyal ya, yang setia. Kalau tadi kan ngomongin soal rumah tangga kayaknya perselingkuhan ya. Kalau misalnya pasangan yang loyal, dia tuh gini ya, bisa cheat at some time.
bisa lies a little bit, bisa keeps some secrets, bisa attracts to someone who is good looking, ya, and look for something new misalnya gitu. Tapi pada akhirnya meskipun dia bisa tuh ya curi-curi pandang gitu, dia pasti kembali lagi tuh kepada pasangannya. Nah itu loyal tuh ya, bisa belok tapi balik lagi. Nah tapi faithful itu sama sekali itu nggak pernah belok lurus, doesn't lie, doesn't cheat, ya fokus hanya kepada pasangannya, sama sekali tidak ada niat untuk tidak setia. Nah itu beda ya. Kelihatannya sama-sama setia, tapi yang satu masih belok-belok, tapi yang satunya tuh bener-bener pegang teguh, ya faithful. Jadi artinya apa? Ketika Paulus gunakan kata faithfulness, kata pistis, dia sedang bicara soal kesetiaan yang teguh, ya, yang kesetiaan yang sama sekali tidak ada belok kiri kanan, tidak ada bohong-bohongnya, tidak ada curang-curang, meskipun balik lagi enggak. Ya faithful itu adalah benar-benar konsisten setianya. Jadi satu kesetiaan yang tidak tergantung kepada satu kondisi, ya kesetiaan yang proaktif, bukan reaktif. Ada orang gini ya, dia setia, nunggu orang lain setia dulu, ya nggak sih? Nunggu pasangannya setia dulu. Nah itu kesetiaan yang reaktif karena dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Tapi faithful itu bicara soal kesetiaan yang berasal dari dalam, keluar dari diri seorang tanpa peduli kondisi dan situasi di luarnya. Mau orang gak setia sama dia, dia tetap akan setia. Setianya itu dari dalam, bukan dari luar. Dari luar gitu. Nah, Dedi, tapi kadang-kadang orang ya, kalau lagi mereka ditimpa kemalangan nih, bener. Mereka suka marah sama Tuhan. Mereka bilangnya, Tuhan, kok saya jadi ditimpa kemalangan seperti ini dan Tuhan kayaknya membiarkan saya seperti ini. Padahal saya udah setia sama Tuhan. Saya sudah pelayanan. Saya sudah melakukan berbagai-bagai kegiatan untuk Tuhan semuanya. Tapi kok kenapa balasannya seperti ini? Ya. Nah, jadi apakah menggunakan kata kesetiaan itu seperti upah? Kayak transaksi gitu loh Lause Dedi, kayak gitu bukan? Ya. Tapi Lause kalau menurut saya sih wajar aja sih. Soalnya kadang kita juga kan anak-anak Tuhan sering ya mengalami hal seperti itu gitu. Benar, ini kayaknya curhat ya. Ya, Kalau gitu sih Lause Dedi. Oh bukan ya, Enggak curhat Lause sih. pasti the best, setia terus ya. Nah Lause tadi kan Paulus pakai kata faithfulness. Ya. Ingat nih ya, dicatat pistis, kesetiaan yang tetap konsisten, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang dari luar. Nah, kalau seseorang itu ya kesetiaannya itu masih tergantung sama pengaruh dari luar. Sebenarnya kalau kita coba melihat lebih dalam, orang itu belum memiliki kesetiaan sebenarnya. Benar nggak sih? Berarti baru yang tadi ya. Iya. Loyal. Karena apa? Karena kesetiaannya itu sebenarnya bukan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dia tuh cuma merespon, kemudian mencontoh perilaku orang lain yang setia kepada dia. Dia respon, dia contoh, akhirnya dia lakukan juga. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang ada di dalam diri dia, belum menjadi sesuatu yang habit pembawaan diri dia untuk setia. Dia hanya respon, dia hanya contoh. Nah kalau orang Kristen misalnya bilang, saya sudah setia, tapi kok Tuhan bikin saya susah. Akhirnya saya nggak mau setia. Artinya apa? Dia hanya merespon. Ya merespon saja, contoh saja tindakan kesetiaan yang mungkin dia dapat dari Tuhan, dari sesamanya, kemudian dia setia. Tapi kalau dia nggak mendapat kesetiaan dari luar, wah langsung nggak ada lagi, karena kan dia cuma ngerespon doang. Nah kalau kita melihat sebenarnya ya, sepanjang Alkitab ya, perjanjian lama, perjanjian baru, kita tuh bisa melihat Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang setianya tuh seperti itu. Kan kita anak Tuhan, kita harus meneladani Tuhan dong, bicara soal kesetiaan. Kalau kita lihat kesetiaan Tuhan, itu kesetiaan yang tidak terpengaruh oleh sesuatu yang dari luar. Ya, misalnya kita lihat ya, ketika Tuhan bikin janji sama banyak tokoh-tokoh di Alkitab, misalnya sama Nuh, Tuhan kan pernah janji tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan ya ciptaan Tuhan. Air bah yang seperti dulu di zaman Nuh tidak akan pernah terjadi lagi. Sampai sekarang terjadi nggak? Ada lah. Manusianya masih jahat seperti dulu kan. Betul. Tapi Tuhan tetap setia. Nggak ada lagi tuh air bah seperti zaman Nuh. Misalnya ketika Tuhan berjanji sama Abraham. Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Namanya akan besar, masyhur gitu.
melalui keturunannya dia akan memberkati bangsa-bangsa. Terjadi nggak? Terjadi dong. Abraham kan keturunannya banyak banget. Bangsa Israel, bangsa yang besar, dan sampai hari ini bangsa Israel itu kan keren banget kan. Betul. Banyak memberkati orang dengan sangat luar biasa. Musa misalnya. Musa itu kan Tuhan berjanji ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, umat Israel itu kan dijadikan bangsa pilihan Tuhan. Ya, umat kesayangan Tuhan. Tuhan itu akan menjadi Allah mereka dan mereka akan jadi umat Tuhan. Tuhan tepati nggak? Tepati. Kan bangsa Israel umat pilihan Tuhan, betul. ya kan? Dan Tuhan selalu sertai mereka meskipun kadang-kadang mereka tuh nggak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap memperlakukan mereka sebagai umat Tuhan. Ada lagi Daud misalnya. Daud kan Tuhan janji sama dia bahwa keturunannya itu nanti salah satu dari keturunannya itu akan lahir Mesias. Ya, juru selamat. Kemudian kerajaan dia akan tetap sampai selama-lamanya. Tuhan tepati nggak? Tepati. Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Dan kerajaan Tuhan itu kan tetap ya. Karena kan Tuhan Yesus keturunan Daud, sehingga apa? Dia yang pada akhirnya meneruskan ya kerajaan Daud itu dari kerajaan yang manusiawi menjadi kerajaan yang ilahi ya. Terus menerus sampai sekarang. Kemudian juga kalau kita bicara soal Tuhan kita yang hebat ya, Tuhan Yesus Kristus, dia janji bahwa dia akan menyelamatkan manusia kan, akan mengampuni manusia yang berdosa ya, kemudian memulihkan relasi antara Allah dan manusia. Tuhan tepati nggak? Tepati. Coba kita ingat-ingat Tuhan Yesus ketika dia hidup ya, apakah dia selalu mendapat perlakuan baik dari orang-orang sekitarnya? Apakah orang-orang selalu setia sama dia? Enggak. Ya, banyak sekali orang-orang gak suka sama dia. Ya, orang Farisi, Taurat dan seterusnya. Orang Israel tolak dia, membenci dia, bahkan mau membunuh dia. Tapi apakah dia berubah setia? Oh, akhirnya gara-gara orang Israel gak setia, Tuhan bilang, aduh aku gak jadi deh, misi penyelamatan saya batalkan gitu. Saya balik aja ke surga gitu kan. Kalau Tuhan punya kesetiaan yang tadi ya, tergantung sesuatu yang dari luar, kondisi dari luar, Tuhan pasti gak setia lagi. Tapi Tuhan kesetiaannya tuh faithful banget, nggak terpengaruh dari sesuatu yang di luar. Di dalam dirinya tuh ada kesetiaan dan itu keluar, ya proaktif, bukan sesuatu yang reaktif. Tidak ada yang mempengaruhi, ya kondisi-kondisi mempengaruhi kesetiaan Tuhan. Nah itu kita mesti belajar kesetiaan seperti itu ya. Setia yang terus-menerus konsisten, tidak tergantung pada keadaan, ya. Dan itu yang harusnya menjadi contoh ya, wujud dari kesetiaan orang-orang Kristen. Gitu lah. Waduh, ternyata untuk jadi setia itu kita harus punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau gitu Lause, iya ya dong. kan? Jadi Lause, wujud realnya kita harus setia itu seperti apa ya Lause? Oke. Nah, kita balik lagi ke kata buaro ya, kata pistis tadi, kata faithfulness tadi. Nah, kata faithfulness ya, buaro kesetiaan itu sebenarnya terkait dengan satu sikap, kan bicara wujud nih ya. Satu sikap yang dapat dipercaya ya, trustworthy gitu. Sebagai seseorang yang setia itu ada sikap trustworthy di dalam dirinya. Punya trustworthiness ya. Kemudian juga punya apa? Punya satu sikap yang dapat diandalkan, reliable. Jadi orang yang setia itu wujudnya apa? Adalah seorang yang trustworthy, kemudian juga adalah seorang yang reliable. Maksudnya seperti apa? Nah, seorang yang setia itu adalah orang yang ketika dia ngomong, itu dia bukan hanya sekali ngomong, tapi dia akan benar-benar serius mengatakan sesuatu, dia akan lakukan gitu. Karena apa? Dia trustworthy, dia dapat dipercaya. Omongannya itu bukan hanya sekedar omongan saja gitu, ya lip service, tapi sesuatu yang benar-benar akan dia kerjakan gitu. Kita kan mungkin pernah tahu istilah ya, walk the talk. Pernah dengar nggak? Walk the talk. Jadi ketika seseorang itu berkata, dia akan lakukan, dia akan walk, dia punya perkataan-perkataan. Nah itu trustworthiness. Kemudian reliable, selain dapat dipercaya, dapat diandalkan. Maksudnya apa? Nah saya mau tambahin tadi ya, walk the talk. Kalau orang yang reliable, ketika dia ingin melakukan perkataannya, dia akan lakukan dengan tanggung jawab. Dan dia akan lakukan dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Ya, jadi bukan hanya, oke, saya janji saya akan traktir Neng makan. Saya traktir, kan trustworthy ya.
Tapi orang yang reliable, malah semika juga ya, saya traktir juga nih ya, misalnya gitu. Ini baru talknya doang ya. Misalnya. Baru talknya doang. Saya akan traktir, tapi kalau orang yang reliable dia beyond ya. Dia akan traktir bener-bener traktir yang bagus ya. Bukan traktirnya ya udah kasih ciki gitu ya. Enggak, dia akan traktir makanan yang beneran, yang proper, yang baik. Artinya apa? Dia reliable. Dia lakukan dengan baik, dia lakukan sampai akhir. Jadi walk the talk, walk it responsibly, kemudian walk it to the end. Nah, saya mau tambahin kan, ngomong, dilakukan, lakukan dengan bertanggung jawab, lakukan sampai akhir, sampai selesai. Nah itu orang yang setia, trustworthy dan juga reliable. Nah kalau kita baca misalnya di Matius ya, Matius 25, 14 sampai 30, kan ini nanti akan menjadi teks yang kita ajarkan ke anak-anak ya, soal perumpamaan talenta. Iya, talenta. Nah, kalau kita baca perumpamaan talenta, nah hamba-hamba yang menggunakan talenta yang dipercayakan tuannya itu dengan baik, kan ada yang 5 talenta, 2 talenta, dikelola dengan baik, akhirnya menghasilkan sesuatu yang lipat ganda ya, dapat 10, kemudian juga dapat 4. Kemudian akhirnya apa? Tuannya tuh puji mereka. Wow, kamu sangat baik hambaku ya. Hamba yang apa? Yang baik dan Setia. Dia bukan hanya bilang baik ya, well done. Ya. Good and apa? Faithful servant. Ya, kata faithful di situ. Dipuji. Kenapa? Karena dia trustworthy dan reliable. Ingat ya. 2 hamba ini ketika dia dipercayakan sesuatu, ketika dia oke, saya mau Tuhan mengusahakan hartamu, kan dia komit tuh, dia berkata sesuatu, berjanji, dia trustworthy, dia dapat dipercaya, dia lakukan, kemudian dia lakukan dengan benar, sehingga akhirnya harta itu menjadi berlipat ganda. Makanya dia disebut setia, karena dia trustworthy dan reliable. Nah, satu hamba yang terakhir kan yang dikasih 1 talenta, beda kan? Ya nggak sih, kalau kita ingat yang sama yang 1 itu kan diberi kepercayaan yang sama sebenarnya, kan sama-sama dipercaya, cuma memang kapasitas dia beda, kapasitas dia paling rendah sebenarnya. Nah, sebenarnya hamba yang dipercaya 1 talenta, yaitu sebenarnya dia punya kapasitas tuh rendah, ya mampu nggak mampu sebenarnya, makanya dikasih cuma 1. Tapi tuannya ini baik, ya kasih dia kesempatan. Ya nggak sih, kasih dia kesempatan meskipun dia nggak mampu, udah aku kasih kesempatan deh sama hamba ini, siapa tahu kan bisa berubah, bisa baik. Nah tapi hamba ini dia menyia-nyiakan kesempatan itu, ya dia nggak capable dipercayakan tapi dia sia-siakan, dia nggak melaksanakan apa yang tuannya tuh perintahkan kepada dia. Justru yang dia lakukan tuh apa? Bertentangan, bukan diusahakan, hartanya ditanam sama dia. Dan kemudian ketika tuannya balik, ya tuannya minta hartanya, apa yang dia ngomong? Dia bukan mengakui kesalahannya karena tidak mengelola harta itu. Dia nyalahin tuannya. Tuannya itu dibilang, Tuhan, aku tahu kamu Tuhan yang jahat ya. Tuhan yang menuai di tempat yang kamu tidak menabur, memetik di tempat yang kamu tidak menanam. Artinya apa? Dia menutupi kekurangan dia dengan menyalahkan tuannya. Kurang ajar gak sih? Iya sih. Udah dikasih kepercayaan, udah gak mampu, tuannya baik kasih kepercayaan, terus dia udah gak mampu, terus nyalain tuannya lagi gitu. Iya. Nyebelin banget ya. Nah ini orang yang gak trustworthy, orang yang gak reliable. Dia kan waktu tuannya bilang siapa yang mau mengusahakan, kan dia juga mau. Dia berkata dia mau mengusahakan, tapi dia gak pegang perkataan dia. Kemudian dia juga gak mampu, ya dia gak reliable. Sehingga akhirnya tuannya bukan hanya bilang dia tuh hamba yang gak setia, melainkan juga apa? Hamba yang jahat. Karena nggak trustworthy sama nggak reliable. Ternyata nyeremin juga ya hukuman untuk hamba yang tidak setia dan yang tidak mau menggunakan talenta yang dia punya ya. Iya. Serem banget itu. Mau emangnya disebut Tuhan hamba yang tidak setia dan jahat? Ngeri banget kan? Jadi Lause, apa sih kunci untuk memiliki kesetiaan seperti hamba yang baik itu seperti apa ya Lause? Ya, nah kan kita bicara soal kesetiaan, kita percaya kesetiaan itu adalah buah roh. Artinya apa? Yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus, bukan kita sebagai manusia. Jadi ketika kita melihat kesetiaan, faithfulness, pistis itu sebagai buah roh, kita tuh sebenarnya sedang mengakui kelemahan kita. Artinya apa? Nggak mungkin saya sebagai manusia, saya tuh mampu dengan kekuatan saya sendiri untuk bisa punya pistis, ya, punya faithfulness tadi. Karena apa?
saya nggak mampu. Saya tuh seringkali terpengaruh oleh lingkungan saya, kondisi saya, orang nggak setia saya jadi nggak setia juga, ya kan? Tuhan kasih saya kesulitan, saya akhirnya nggak mau pelayanan dan seterusnya. Itu kan kecenderungan kita sebagai manusia. Jadi sesuatu yang impossible bagi manusia untuk bisa punya itu. Tetapi karena itu buah roh, artinya apa? Kita harus bergantung sama Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan mengerjakan buah roh kesetiaan, termasuk buah-buah roh yang lain itu dalam kehidupan kita. Tugas kita apa? Tugas kita bukan, saya mau berusaha menghasilkan buah roh, enggak. Tugas kita adalah, saya mau berjuang untuk semakin dekat sama Roh Kudus. Semakin peka sama tuntunan Roh Kudus, semakin taat sama tuntunan Roh Kudus. Nah, itu bagian kita sebenarnya. Dan nanti ketika kita makin peka, makin taat, buah roh itu akan otomatis muncul. Karena kan kita dekat sama sumbernya gitu. Roh Kudus akan kerjakan dalam hidup kita. Jadi kebergantungan kepada Roh Kudus itu adalah kunci utama sebenarnya bagaimana hidup kita tuh bisa ada menghasilkan buah roh gitu. Saya kasih contoh misalnya, gimana sih kita tuh bergantung sama Roh Kudus. Nah, misalnya ketika kalau di kebun ya, orang metik buah. Kalau pohon-pohon tinggi itu kan ada yang misalnya naik ke atas petik buah, ada yang di bawah nangkepin. Yang naik ke atas pakai tangga metik buah ya. Nah, yang bawah tuh bawa keranjang metikin. Nah, gimana yang di bawah ini nih, yang nangkap buah ini bisa dapat buah? Caranya gimana? Gimana keranjang dia bisa penuh? Ya ngedeketin yang itunya. Iya dong. Iya. Kemana yang dia banju geser ke sana, geser lagi kan? Dia ngikutin kiri. Ikutin kiri. Dia kan nangkap doang gitu. Iya. Tapi yang metik buah siapa? Yang di atas. Yang di atas. Nah, sama juga hubungan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menghasilkan buah itu. Kita deket-dekat tuh. Ya, bawa keranjang menangkap buah roh yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan lari-lari keliling-keliling kebon ya, keranjangnya kosong gitu. Iya. Saya mau menghasilkan buah, saya mau menghasilkan buah keliling-keliling. Ya kosong karena kan kita gak di atas. Harus deket-deket aja tuh, diam-diam, taat, denger-dengeran. Nah, nanti keranjangnya penuh. Jadi penuh. Gitu. Oke. Nah, Roh Kudus itu kan roh penghibur kan ya. Nah, jadi kita harus terus menerus memiliki joy. Karena ada Roh Kudus berarti kita dihibur terus gitu. Ada joy terus, benar nggak kayak gitu? Iya. Gimana Mas Mika? Tapi yang jelas itu kan sebenarnya Roh Kudus itu kan roh penghibur, tapi bukan seperti entertain yang di dunia ini kan, ya. Iya sih. Iya, pasti dong. Nah, Roh Kudus sebagai roh penghibur itu artinya apa? Dia bukan seperti apa ya kayak tadi ya kata lo lebih ke entertain gitu ya. Mungkin seperti kita nonton Korea misalnya gitu ya. Kan biar joy terus katanya roh penghibur. Beda ya. Joy-nya bukan seperti itu, menghiburnya bukan seperti itu ya. Menghibur kita itu apa? Bukan hanya menghibur supaya kita senang. Ya, menghibur supaya kita itu apa? Semakin kuat iman kita. Ya, ketika kita struggle, ketika kita bergumul, kita tuh semakin bisa bertahan tuh dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, dan kita juga nggak kecewa sama Tuhan, kita terus bisa dekat sama Tuhan gitu ya. Dan itu ketika kita dekat Roh Kudus kan terjadinya setiap hari kan. Ya, setiap hari akan kita itu diberikan joy di dalam kehidupan kita ketika kita dekat sama Tuhan. Nah, ngomong-ngomong kan ini nanti kan kita mau hari gembira ya. Ditunggu-tunggu nih sama anak-anak Lause. Hari gembira nih ya, penting banget nih hari gembira. Bukan ya gembira-gembira tok gitu ya. Tapi kegembiraan yang mana yang membuat kita tuh akan semakin dekat sama Tuhan. Nah, itu yang akan dikerjakan roh penghibur. Ya, joy yang akan membawa kita semakin bergantung sama Tuhan. Jelas banget Lause. Iya. Jadi mungkin untuk minggu ini nih Lause, penerapannya untuk minggu ini seperti apa nih? Oke. Yang pertama ya tentu kita tuh harus memiliki kesetiaan yang bukan hanya sekedar loyal, tapi faithful. Ya, pistis. Kesetiaan seperti apa? Tetap tidak terpengaruh pada kondisi di luar kita. Ya, dan kesetiaan yang ada di dalam diri kita bukan karena kita merespon atau mencontoh sikap orang lain. Ya, kemudian kesetiaan yang diwujudkan melalui sikap yang dapat dipercaya, trustworthy, dan juga reliable. Ingat ya kata saya tadi, walk the talk, walk it responsibly, and walk it to the end. Ya, kerjakan sampai akhir. Nah, itu yang kita mesti miliki. Nah, yang kedua, kita juga harus punya faithful dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan sekarang percayakan sama kita. Ya, misalnya pelayanan, apapun itu, hal yang kecil-kecil, kita harus setia juga.
ya, setia beribadah, setia berdoa, setia dengar firman, setia melayani, setia mengasihi sesama, memberitakan Injil dan seterusnya. Mulai dari hal-hal seperti itu ya. Jadi jangan mikir saya mau setia sama Tuhan, sesuatu yang abstrak gitu, ngawang-ngawang. Yang jelas-jelas aja di depan mata. Itu ya. Yang terakhir tadi, kita nggak bisa punya kesetiaan itu kalau kita nggak dekat sama Roh Kudus. Jadi harus selalu peka, harus selalu taat kepada Roh Kudus. Harus jadi penangkap buah yang dekat-dekat sama pemetik buah. Jangan lari-lari keliling kebon. Jadi ya. keranjangnya bakal penuh kalau deket-deket ya. Gitu. Benar-benar. Seru banget nih Lause Dedi, Lause Mika, kita makin Banyak tambah banget pintar ya. yang udah kita dapet Tinggal nih. kita do it. Iya, Ingat ya, walk the talk. Walk the talk. Walk it responsibly. Responsibility. Responsibly. Lakukan yang bertanggung jawab dan walk it to the end. Nah, To the end. to the end sampai akhir. Oke. Oke. Seru banget. Iya. Oke, kalau gitu thank you nih buat Lause-Lause, buat parents juga yang sudah nonton podcast kita. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.